Halo, perkenalkan nama saya Sabar Azaria. Selamat pagi, siang, malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bubble sort dan implementasinya. Jadi bubble sort itu, sebentar saya kasih contoh data. Bubble sort itu salah satu sorting algorithm, itu biasanya yang paling simple. Jadi kenapa paling simple? Jadi ini ya, misalkan ada sebuah data, misalkan ada sebuah data ini 2, 5, 3, 8, 4, 1, 9. Nah, bubble sort itu mengurutkan data dengan cara mengeswap, mengganti antara data sebelumnya dengan data yang sesudahnya. Jika data sebelumnya itu lebih besar daripada data setelahnya, maka di swap. Jadi akhirnya nanti setelah iterasi sebanyak panjang data tersebut, yang paling besar akan ada di kanan, terus yang paling kecil yang ada di kiri. Jadi karena swapnya itu antara data sebelumnya dan data sesudahnya, kan kita kan nggak tahu seberapa banyak swapnya. Nah, jadi kalau di bubble sort itu untuk memastikan itu iterasi untuk pengecekan swapnya atau enggak itu dilakukan sebanyak len data tersebut atau panjang data tersebut. Nah, jadi misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ya. Ya 7 data. Nah, jadi nanti akan diiterasi selama 7 kali. Nah, setiap iterasi, misalkan iterasi pertama ya, nanti dicek untuk 2 dan 5 itu apakah 2 lebih besar dari 5? Enggak, berarti lanjut. Gitu terus. Terus habis itu iterasi kedua kembali lagi ke bagian awal dan terusnya. Dan seterusnya. Jadi misalnya ya contoh iterasi pertama ya. Jadi ini ya 2, 5, 3, 8, 4, 1, 9 sama kayak sebelumnya. Kita pada iterasi pertama komparasi indeks 0 dengan 1. Jadi 2 dan 5. Kan 2 itu lebih kecil dari 5 ya, jadi nggak di swap. Habis itu komparasi indeks 1 dan indeks 2. Nah, indeks 1 kan lebih kecil daripada indeks 5. Jadi di swap ya. Indeks 1 maaf ini sudah di swap ya. Indeks 1 kan 5. Indeks 1 kan 5, indeks kedua kan 3. Nah, indeks kedua ini kan lebih kecil daripada 5. Jadi di swap. Jadi kalau indeks pertama, indeks sebelumnya itu lebih besar daripada indeks setelahnya, maka di swap. Jadi gitu terus sampai ke bawah. Jadi ini ya sebagai contoh. Terus iterasi kedua terus sampai iterasi ke panjang data. Akan dicek terus swap. Kalau habis itu kalau sudah nanti datanya akan dikeluarkan. Nah, jadi kalau di Python implementasi algoritma bubble sort itu seperti ini ya. Jadi pertama ini def bubble sort. Ini yang pertama kita definisikan panjang data. Kenapa? Karena tadi ya iterasinya itu sebanyak panjang data. Habis itu for I in range L itu untuk I dengan range L, berarti iterasi sebanyak L. Ya, for J in range L-1 berarti iterasi semua indeks yang ada pada N, yang ada pada data. Nah, ini kan kenapa L-1? Karena kalau L saja nanti itu si J ini L kan 7 kan. Berarti dia nanti 7 plus 1 kan 7 plus 1 kan itu apa itu namanya? 8. Jadi nggak bisa ya. Terakhirnya harus 6 ini. Nah, supaya harus 6 itu L itu harus dikurangi 1. Jadi supaya ini bisa tambah 1 ini pada bagian akhirnya nanti, pada bagian indeks terakhir nanti kena, biar nggak out of range, itu harus L-1. Ya, selanjutnya if N dalam kurung ini NJ ini menandakan bahwa N data ke J. Berarti N data awal, jika data awal lebih besar dari data setelahnya, setelah awal tadi, maka di swap. Nah, di swap di sini kita bisa pakai list biasa, list penggantian data list biasa kayak gini. NJ plus 1, N sebelumnya, N sesudahnya di swap ya, sama dengan N sesudahnya sama koma N sebelumnya. Jadi di swap aja, jadi NJ jadi NJ plus 1, NJ plus 1 jadi NJ. Nah, kita juga bisa pakai ini swap, saya sudah buat
metode swap, maaf, metode swap. Ini X itu sebagai NJ, Y itu NJ plus 1, dan J itu ya J ya. J ke ini buat nyimpen indeks pada saat ini. Jadi ya sama aja. NJ sama dengan NJ plus 1, NJ plus 1 sama dengan temp. Temp ini NJ disimpannya. Disimpan sementara. Sama aja seperti ini, cuma ini ya metodenya. Ini dibuat metode ibadah. Nah, udah gitu terus, nanti gitu terus sebanyak L, sebanyak panjang dari N tersebut. Nah, misalnya di sini ada data N, itu isinya 2, 5, 3, 8, 4, 1, 9. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Nah, 7 data itu nanti diiterasi selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Nah, selama iterasi tersebut nanti dicek apakah swap atau enggak. Nah, setelah itu kita print. Jadi kalau kita run ya, itu hasilnya ini ya, sudah jadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita bisa pakai ini, kita bisa input data daripada manual, kita bisa input data. Nah, di sini integer I for I in input dot split. Nah, ini data penulisan seperti ini namanya list comprehension, itu untuk membuat list one liner gitu. Jadi integer, jadi bacanya ya integer I. Jadi ini for I in input split. Jadi setiap I di input dot split itu dijadikan integer. Jadi setiap I di input dot split misalnya 2 ya. 2 input dot splitnya kan 2. Habis itu di integer langsung. Habis itu 5 di integer langsung. 3 di integer langsung gitu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk implementasinya, yang pertama itu ada saya melihat sebuah soal, itu soal apa nih? Gimnastik, soal penyisihan kompetitif, soal kompetisi pemrograman gimnastik. Ya ini ya. Nah, jadi ini namanya urutan aneh. Buatlah program yang melakukan pengurutan n 2 lebih besar dari n kurang dari 1000 buah bilangan seperti pada contoh kasus di bawah ini. Jadi ini ya kalau boleh baca silahkan baca ya. Jadi saya simpulkan aja, ini urutannya itu kan biasanya kita mengurutkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Itu kan kita lihat dari awalnya, awal angkanya. Nah, ini urutan anehnya itu kita nggak lihat dari awal angkanya, kita lihat dari angka paling belakang. Jadi kalau ada angka 81 sama angka 29, yang paling atas yang diurutkan pertama pada urutan pertama itu 81. Kenapa? Karena 81 paling belakang punya 1 dan 29 itu paling belakang punya 9. 1 sama 9 kan duluan 1 kan. Jadi urutannya itu seperti itu. Jadi soalnya ini seperti itu maksudnya. Nah, soalnya ini seperti itu ya. Jadi ini ya, 1, 11, 12, 2, 13, 23, 31, 62, 71, 81. Ini kita lihat 1, 11, 31. Ada 2 di sini. Karena sebenarnya 2 ini itu kalau kita lihat, kita analisa ya, 1 ini belakangnya 1 semua. 1 semua. Terus habis 2 itu kan belakangnya 2 semua. Habis itu 3, belakangnya 3 semua dan seterusnya. Ini begitu. Urutannya begitu. Nah, saya sudah buat algoritmanya. Ini bisa menggunakan bubble sort karena itu kan mengurutkan ya. Jadi algoritmanya seperti ini. Jadi cara saya untuk menyelesaikan itu data masuk dalam sebuah list, dalam list string ya, string. Ini semuanya string ini walaupun nggak tak kasih bracket ya. Tapi ini semuanya string. Coba memudahkan untuk menulis saja. Jadi data masuk dalam list of strings. Habis itu list of string, setiap I pada list of string tersebut kita jadikan list. Jadi karena kita jadikan list, nanti datanya kepecah. Jadi misalkan 11 ya, karena setiap I ke dalam hal ini I-nya I ke 1 ya. Jadi data ke 1 itu jadikan list. Karena dijadikan list, datanya jadi seperti ini, jadi misah. Jadi tujuannya dijadikan list itu supaya misah. Lah terus setelah misah, nanti yang paling belakang itu diurutkan.
caranya bagaimana? Ini kan setiap I pada setiap I pada data itu kan jadikan list. Kalau sudah setiap I pada data jadikan list, habis itu setiap I kan udah jadi list. Habis itu I-nya yang di dalam list, yang di dalam I itu I kan list. Itu kan punya data, punya elemen. Agak anu ya karena list dua dimensi. Nah, jadi list itu punya list data, itu punya I yang merupakan list. Lah, I yang merupakan list tadi itu kan mempunyai data, punya elemen. Lah, elemen itu di reverse urutannya. Nah, kalau sudah di reverse hasilnya kan kebalik. Nah, kalau kebalik kan habis itu kita urutkan. Kan mengurutkan kebalik berarti sama aja mengurutkan nggak kebalik, tapi ya sama aja mengurutkan kebalik tapi kebalik. Ya agak sulit dipahami ya. Jadi dibalik ya. Kalau kita kebalik kan seumpama 1 3 ya. 1 3 ya benar ya 1 3. Oh, enggak 1 2 aja, 1 2 aja. 1 2 kalau dibalik kan jadi 2 1. Nah, 2 1 sama 1 3 itu ya. 1 3 kalau dibalik kan jadi 3 1. Yang duluan yang mana? Yang 2 1 kan? Nah, itu yang 3 1 kan. Nah, jadi begitu. Jadi kita balik dulu supaya yang belakang itu jadi yang depan, dan nanti kalau kita ngurutkan itu jadi terurut kayak kita ngurutkan biasa gitu. Nah, kita kan sudah balik kan, kita sudah pisah, habis itu kita sudah balik urutannya, habis itu sudah kita sort, habis itu kita kembalikan lagi kan, ini ya dikembalikan ya, balik data yang di tadi supaya kembali ke angka semula. Habis itu setelah kita kembalikan urutan datanya lagi, kita sambung jadi satu. Nah, inilah kenapa saya masukkan sebagai list of strings, karena supaya bisa dilepas-lepas, bisa di mana ya, sebenarnya string itu immutable ya, supaya bisa diakali gitu. Jadi kan karena jadikan list ya tadi kan, setiap string kan bisa jadi list, karena bisa jadi list, habis itu ya kita akalin, setelah jadi list kita kembalikan lagi jadikan satu, jadi gitu. Habis itu kita print. Nah, jadi gitu ya. Bisa dibaca untuk ini bisa dibaca untuk lebih jelasnya. Jadi begitu. Jadi langsung aja ke kodenya. Kodenya ini ya, with sort. Nah, yang pertama ini ya. Yang pertama ini. Jadi n masuk ya. N masuk. Ini data masuk. Ini n list I for I in n. Ini list comprehension. Jadi untuk setiap I pada n itu pada data yang diinput, pada data yang sudah diinput, itu setiap I itu dijadikan list di sini ya, jadikan list. Jadi ini sama aja for I in n terus titik 2 terus bawahnya list I gitu, sama aja sebenarnya. Cuma ini list comprehension. Tapi kan kalau kita pakai cara yang saya jelaskan sebelumnya, kita kan harus buat list lagi. Nah, kalau ini enggak. Ini karena list comprehension ini sepemahaman saya, dia tuh nggak buat list lagi. Ya ini listnya sama ini n. Jadi gitu. Ini menurut saya ini lebih baik. Ini lebih baik algoritmanya. Enggak seperti ini. Habis itu kita reverse n ya. Jadi reverse ini di sini ya. Saya buat metodenya reverse. Jadi for I in data I.reverse. Untuk setiap I yang ada pada data, berarti untuk setiap list yang ada di list data itu di reverse urutannya. Dan begitu ya. Setelah semuanya di reverse, habis itu kita bubble sort. Ya, bubble sort itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini saya pakai swap. Ini bisa juga pakai ini, sama saja. Tapi menurut saya ini kayaknya lebih cepat ini. Tapi saya pakai swap aja, cuma biar mudah dipahami. Habis itu kita return n. Ya, ini bubble sort ya, yang tadi saya jelaskan. Habis itu sudah di sort dengan bubble sort. Habis itu kita reverse lagi. Kan tujuannya mereverse tadi kan supaya kita bisa mengurutkan dari belakang. Mengurutkan angka dari belakang. Kok angka dari belakang sih? Mengurutkan angka melalui standar angka yang belakang. Jadi biasanya kan kita mengurutkan angka standar angka depan, kita reverse supaya angka belakang itu di depan. Nah, terus kita bisa urutkan secara normal, habis itu kita kembalikan. Itu kan berarti sama saja mengurutkan angka dengan standar angka belakang kan.
jadi diakali gitu, jadi gitu ya. Itu di reverse lagi kan biar kembali lagi ya, itu tadi ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Habis itu kan sudah kembali lagi kan, kan tadi kan jadikan list. Nah, list kan itu bisa jadikan satu, jadi string. Nah, jadi kita for I and I sama dengan integer ini dot join. Ini bracket ini menunjukkan kalau tidak ada spasi ya. Jadi joinnya tidak ada spasi. Jadi jadikan satu, kan waktu dijadikan satu itu kan masih string. Misalkan angka 11 ya. 1 sama 1 list stringnya. Jadi 1 sama 1 itu string, itu jadikan 1 11. Nah, 11 itu masih string, diubah jadi integer, habis itu di append ke result. Result ini ya. Ini result. Result itu list kosong, jadi di append di sini. Nah, nanti yang di print itu yang ini. Jadi for I in result print I. Nah, jadi kita kalau apa itu? Kalau coba ya, sebentar. Kalau kita coba, maka datanya itu di sini ya. Kita coba ya, samakan ya. 1 11 12 2. 1 11 12 2. Habis itu 13 23 31. 13 23 31. Habis itu 62 71 81. 62 71 81. Nah, sudah. Nah, ini sudah ya. Kalau kita lihat ini terurut dari belakang ya. Sebentar. Ini terurut dari belakang. 1 kita lihat, kita perhatikan 1 1 1 1 1. Itu 2 2 2 3 3. Sama ya sama yang ini. Oh, sama. 1 1 coba ya. Ini ya. 1 11 1 11 31 71 81 81 2 ya sama ya. Jadi satu semua diurutkan dari yang belakang. Jadi ini ya soal gimnastik. Penyisian gimnastik. Ini soal kompetitif, programming kompetitif gimnastik atau apa, saya nggak tahu ini. Sebentar. Ya, jadi begitu ya. Nah, sekarang yang kedua, implementasi yang kedua. Nah, ini sebenarnya waktu saya mengerjakan urutan aneh ini, sebenarnya saya agak bingung. Buat apa ini urutan aneh ini? Saya kira, siapa kita ngurutkan ya 1 sama, misalkan ini ya 11 sama 3 bukan ya, ini 11 sama 11 ini kan ada 12 ya, 12 di sini, 31 di bawahnya 12 paling bawah. Kenapa kok gini? Ini buat apa? Urutan seperti ini buat apa? Waktu itu saya pikir kayak gitu, buat apa ini? Soal kayak gini kan aneh, ini buat apa? Tapi ternyata itu dulu waktu saya pernah melihat selektivitas ini, waktu melihat data di UGM tentang selektivitas prodi setiap tahunnya, itu saya lihat di sini. Misalkan ini vokasi ya, ini bisa apa aja, bisa semua ini. Cuma bisa apa? Bisa semua ini, bisa teknik, bisa apa. Tapi bisa misalkan bisa semua sih, tapi saya nggak tahu ya. Bisa semua, tapi yang mudah vokasi aja ya, fakultas kita. Vokasi. Nah, jadi kita lihat ya, jika kita lihat di sekolah vokasi itu ada data tentang selektivitas keketatan program studi sarjana terapan. Kita mulai dari angka 2019 saja ya. Ya 2019 saja. Nah, jadi ini kalau kita lihat misalkan 2021 ya, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 urut ya. Ini urut ya. Urut. Nah, sebenarnya ini di sini ada 1:8 ya. Jadi nggak urut. Tapi itu nggak terlalu terlihat. Ini nggak terlalu terlihat. Nah, yang terlihat itu pada tahun 2019. Ini kalau tahun 2021 ini kelihatannya urut. Tapi kalau 2019 kalau kita urutkan, itu ada yang aneh di sini. Jadi misalkan kita urutkan begini ya. Ini kan berarti dari yang terbesar ke terkecil ya ini. Terbesar yang terkecil. Ini ada 114. Bawahnya kok ada 117. Bawahnya kok 129. Habis itu 131, 144, 145, 154, 158, 159, 160, 163, 170, 184. Kok aneh? 1:84 ya maksud saya. 184 itu 1:18. 1:70 itu 1:70. Maksud saya begitu. Seharusnya 84 ini banyak sini.
Ya kan? Tiba-tiba 117. Nah, dan seharusnya 117 itu di atasnya 114. Kok ini 114 di atas gini? Ini kenapa ini? Saya mikir kayak gitu, tapi ternyata setelah saya amati, yang diurutkan itu yang depan. Yang depan aja ya. Jadi nggak kayak urutan biasanya. Jadi satu kan, habis satu kan dua. Ini dua, dimasukkan dua. Habis dua kan tiga. Ini dimasukkan tiga. Jadi nggak kayak kita habis 100 ya. 100 itu, wah berarti 80 dulu sebelum 20 kan. Jadi nggak kayak gitu. Kenapa? Karena dua itu setelah satu gitu aja. Jadi sortingnya seperti itu di sini. Tiga, empat, empat, lima, ya kan? Di depannya ini yang di sortingnya bagian depannya aja ini. Sama kayak tadi. Bedanya ini bagian depannya, gitu aja. Gitu aja. Jadi algoritma yang tadi ini bisa diterapkan di sini. Cuma dibalik gitu aja. Jadi begitu kalau kalau mau kalau mau di ini kalau di bagian kecil ke besar 84 70 63. Ini kayaknya dari bawah ke atas ini. Tapi kok ini ada 29 di sini, 84 ini. Berarti kan diurutkan dari yang depannya. Kalau kita lihat dari yang depannya ini kan dari atas ke bawah ya. Maaf salah. Dari atas ke bawah. Terus yang sebelumnya tadi yang ini dari bawah ke atas. Kalau lihat dari depannya ini kan 84, 8 sama 7 kan besaran 8. 7 sama 6 besaran 6 gitu kan. Jadi terus sama ini 2 sama 1 kan besaran 2. Jadi enggak 117 sama 29 yang dihitung, yang diurutkan maksudnya, yang bukan yang dihitung. Jadi 2 sama 1 aja yang dihitung. Sepahaman saya seperti itu. Nah, kalau gini kan kita bisa pakai algoritma yang tadi ya. Nah, ini ya. Jadi sama aja ya ini. Ini sama aja. Ini implementasi kedua ya. Kita bisa pakai algoritma tadi untuk menghitung untuk mengurutkan data yang ada di selektivitas program studi di laman UGM ini. Jadi kita bisa pakai algoritma tadi. Jadi tadi ya ini ya keren ya. Jadi ini ya sama ya sebenarnya. Perbedaannya kalau yang tadi kan diurutkan dari belakang, ini kan diurutkan dari depan. Kalau diurutkan dari depan, kita tadi kalau diurutkan dari belakang kita harus reverse urutkan, habis itu reverse supaya balik kembali. Jadi misalkan 1 2 mau yang diurutkan 2 dulu kan, ya 2 taruh depan dulu. Makanya itu di reverse ya. Makanya itu di reverse diurutkan biasa supaya bisa terurutkan normal, habis itu dikembalikan lagi. Jadi dikembalikan lagi. Habis itu dijadikan satu, habis itu di print gitu ya. Nah kalau di sini karena ini sama saja, jadi karena di sini yang diurutkan yang depan, ya kita nggak perlu balik, kan sudah di depan gitu, ya kan sudah di depan. Karena sudah di depan, ya nggak perlu dibalik. Nah karena nggak perlu dibalik, langsung di sort saja, bisa pakai bubble sort. Nah habis itu sama seperti sebelumnya ya, di join, jadikan integer, append ke result, habis itu print semua A yang ada di result. Ini kalau kita coba print ya, ini ya datanya 114, 29, 31, ini saya lihat yang bagian belakangnya. Ini ya. Sebentar. 21, 19, saya setuju. Sebentar. Ini ya. Ini ya 114, 117, 100. Oh ini urut ya, sebentar. 117 ini ya, 117. Ini 117. Sebentar. 129. Oh ini 114. Sebentar. Saya ingat dari otak-atik ini soalnya. 117. Dan ini 117 kan, 129. Bentar. Jadikan 2. Nah, ini kan 117, 117, 29, 31 kan. Habis itu 45. Dilihat yang belakangnya ya, Dilihat 45, habis itu 44, 70, 59, 70, 59, 60. Ini kan masih nggak terurut ya. Nah, 54, 63,
63, ini 114, 58, 84. Ini kan masih nggak terurut ya. Jadi kalau diurutkan, ini yang misalnya saya urutkan ya, run, nah ini kan sama ya sebenarnya. Ini sama ya. Oh, sama kan? 114, 117, 29, 31, 31, 44, 45, 54, 58, 59, 60, 63, 70, 84. Sama ya. Sama. Kalau mau dari belakang ya for in result ini printnya diganti ya. Itu yang ngeprint dari belakang, mulai dari min 1. Itu bisa pakai range. For in range gitu. Terus yang di print bagian belakang. Itu bisa. Tapi cuma karena di sini ya saya yang coba ya sebenarnya sama aja sih. Cuma bedanya nanti di print. Tapi ya begitu ya. Algoritmanya seperti itu. Jadi itu implementasi kedua. Implementasi kedua itu dari algoritma yang ada di soal gimnastik. Itu ada hubungannya sama selektivitas sarjana dan sarjana terapan. Data selektivitas sarjana dan sarjana terapan. Menarik ya. Nah, jadi itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, silahkan komen atau langsung bilang ke saya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.